Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Husni Adam Najati dari Prodi Manajemen NIM 18011111033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis fundamental saham Gudang Garam. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya yang kebetulan belum saya buat. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita analisis, kita kenalan dulu dong, ya kan. Kalau kenalan dengan saya udah, sekarang kita kenalan dengan perusahaannya, yaitu perusahaan Gudang Garam. Di mana perusahaan Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas, baik di dalam negeri maupun sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam dapat ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek robot atau SKL, sigaret kretek linting tangan SKT, hingga sigaret kretek linting mesin SKM. Bagi Anda penikmat kretek sejati, komitmen kami adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Nih guys, jadi pada tahun 1958 adalah titik awal berdirinya perusahaan rokok Gudang Garam yang bermula dari sebuah industri rumahan. Produk kretek yang diproduksi pertama kali adalah SKL dan SKT. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, PT Gudang Garam mengalami banyak sekali kemajuan hingga pada tahun 2013 areal perusahaan yang semula hanya seluas 1000 meter persegi kini telah berkembang menjadi sekitar 208 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri serta di wilayah Pasuruan. Pada bulan Januari 2013 mulai beroperasi gedung baru di Jakarta untuk mendukung proses produksi yang semakin maju. Dan perkembangan itu terus terjadi semakin maju hingga saat ini. Oke, next yaitu visi Gudang Garam. Visi dari Gudang Garam sendiri yaitu menjadi perusahaan terkemuka, kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Oke, selanjutnya misi Gudang Garam. Misi PT Gudang Garam yaitu catur dharma guys, dimana yang pertama kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan terpercaya adalah prasyarat kesuksesan. Terus yang ketiga, tidak dapat terlepas dari peranan dan kerja sama dengan orang lain. Yang terakhir, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Oke, selanjutnya yaitu struktur organisasi PT Gudang Garam, di mana yang tertinggi yaitu adalah rapat umum pemegang saham, kemudian di bawahnya ada dewan komisaris dan direksi. Yaitu di dewan komisaris sendiri ada Bapak Juni, Bapak Lukas, Bapak Frank, dan Bapak Gotama. Kemudian di bawahnya ada komite audit yaitu Bapak Gotama, Bapak Tony, dan Bapak Cetiana Gunardi. Terus di direksi sendiri ada Bapak Susilo, di bawahnya ada Bapak Suwardi. Kemudian disusul Bapak Heru, Bapak Heri, Bapak Andik, dan Bapak Hamdani, Bapak Soni Sasono, Bapak Susanto, Bapak Istata Taswin, dan kemudian di bawahnya ada Bapak Samanta Dermawan dan juga yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya itu CSR Gudang Garam, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial PT Gudang Garam. Gudang Garam tumbuh berdasarkan filsafat pendiri perusahaan yang kemudian dikembangkan menjadi dasar tata kelola perusahaan yang baik. Nilai-nilai tersebut seterusnya dijadikan panduan untuk senantiasa memenuhi tanggung jawab kepada karyawan dan masyarakat sekitar, di mana Gudang Garam memiliki komitmen untuk menunaikan tanggung jawab sosial serta terus berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Bagi Gudang Garam,
Perwujudan tanggung jawab sosial pada masyarakat merupakan sebuah investasi bagi masa depan sekaligus kesempatan untuk memastikan agar perusahaan dan masyarakat dapat tumbuh bersama dan saling mendukung. Seperti contohnya yaitu pengelolaan air limbah, pengendalian polusi udara, dan pengendalian bahan baku berbahaya. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis saham PT Gudang Garam. Berikut kronologi pencatatan saham dari PT Gudang Garam. Yang pertama itu pada pencatatan tahun 1990, di mana jumlah saham yang tercatat 96.204.400 dengan nominal per saham yaitu Rp 1.000. Kemudian di tahun-tahun pencatatan berikutnya saham Gudang Garam seperti yang kita lihat di sini dari data ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke guys, selanjutnya itu informasi kepemilikan saham, di mana pemegang saham Gudang Garam yaitu ada Juni Setiawati Wonowijoyo, Susilo Wonowijoyo, Lukas Mulia Suharja, PT Surya Duta Investama, PT Surya Mitra Kusuma dan yang lainnya, di mana pemegang saham terbesar didominasi oleh PT Surya Duta Investama. Oke, selanjutnya itu ada data saham per kuartal di tahun 2019, di mana kuartal pertama yaitu harga tertinggi mencapai Rp100.975, terus harga terendah Rp80.175, dan harga penutup Rp83.200, di mana volumenya yaitu 72.408.533 rupiah, dan kapabilitas pasarnya yaitu 160 triliun. Di kuartal kedua, harga tertinggi mencapai Rp85.250, harga terendah Rp75.025, harga penutup Rp76.875. Volumenya yaitu 98.283.22 rupiah. Kemudian kapitalisasi pasar 147 T. Lalu kuartal ketiga Rp80.050 harga tertingginya, dan harga terendahnya Rp50.400, dan kemudian harga penutup Rp52.375, di mana volumenya mencapai Rp141.423.60, dan kapabilitas pasarnya sebesar 100 T. Kemudian di kuartal yang terakhir, kuartal keempat, yaitu harga tertinggi Rp56.800, harga terendah Rp49.175, dan harga penutupnya Rp53.000. Kemudian volumenya mencapai Rp113.804.854, dan kapitalisasi pasarnya mencapai 101 triliun. Oke, selanjutnya kita masuk ke dividen, di mana jumlah pembayaran dividen Gudang Garam diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Dari tahun ke tahun, kebijakan Gudang Garam dalam pembagian dividen adalah sebesar 20 hingga 40% dari laba bersih perseroan. Semua usulan terkait pembagian dividen diajukan kepada pemegang saham dengan memperhatikan kondisi arus kas, belanja modal, atau kebutuhan pendanaan lainnya, rasio utang terhadap ekuitas, dan ketersediaan fasilitas serta biaya kredit perbankan. Nah, berikut adalah data pembayaran dividen PT Gudang Garam pada tahun 2018, di mana dividen per lembar saham yaitu 2.600. Jumlah saham yang beredar ada 1.924.088.000 rupiah, dengan total pembayaran dividen ada 5 triliun, dan dibayarkan pada tanggal
pada 25 Juli 2019. Kemudian di tahun 2017 dividen per lembar sama 2.600 dengan jumlah saham yang beredar sama 1,21 miliar 924.088.000 rupiah dengan total pembayaran dividen 5T juga dibayarkan pada tanggal 26 Juli 2018. Jadi gudang garam pembayarannya, tanggal pembayaran dividennya yaitu berbeda-beda tapi tetap di bulan Juli. Oke, yaitu ada news atau berita terhangat dari PT Gudang Garam, di mana beritanya yaitu unstoppable, asing kabur di 10 saham OKI ANTM Gudang Garam, di mana perusahaan Gudang Garam berhasil masuk di top net foreign sale atau top asing, penjualan asing bersih teratas pada per 20 Mei reguler dan berhasil menempati posisi kelima. Oke, sekian dari saya. Banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.